Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon pendampingan putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya ucapkan terima kasih atas pendampingannya. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, kalian harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu berdoa kepada Allah supaya kita dalam lindungannya tetap sehat, kalian tetap semangat, belajar dan berkarya dari rumah. Meskipun kondisi pandemik seperti ini anak-anak, ya tetap semangat. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, hari ini pembacanya tematik. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang ketiga. Ayo, simak baik-baik. Tetap semangat, belajar, berkarya, dan tersenyum ya. Tetap semangat ya. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Benny, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Benny, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Ini bacaannya anak-anak. Coba perhatikan. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Ya, apa tidak anak-anak? Musim panen itu terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Selai itu ya, buat roti itu lah nak. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara itu maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara, anak-anak. Proses penyimpanan dapat membuat makanan lebih awet, tahan lama. Nah, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan, anak-anak. Yang pertama ini ada tabel ya, Bu Titin buatkan tabel ini hasil panen dan hasil teknologi pangan. Misalkan hasil panennya kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya bisa berupa tahu, tempe ya ini, lalu susu kedelai. Lalu hasil panennya mangga. Hasil teknologi pangannya berupa manisan, anak-anak. Anak-anak supaya lebih paham ya, untuk membedakan hasil panen dan hasil teknologi pangan ya, supaya tidak ya bingung dalam memahaminya ya. Nah, lalu hasil panennya daging. Hasil teknologi pangannya berupa bakso, sosis, kornet. Lalu hasil panennya stroberi. Hasil teknologi pangannya berupa selai ya. Itu anak-anak. Jadi ini ada hasil panennya. Misalkan ini sudah Bu Titin jelaskan tadi. Hasil panennya kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya berupa tahu, tempe, susu kedelai. Ya, kalau hasil panennya berupa mangga, hasil teknologi pangannya berupa manisan. Ya. Lalu bisa sirup juga. Lalu hasil panennya daging. Lalu hasil teknologi pangannya berupa bakso, sosis, kornet. Kalau hasil panennya nanas, Bu, ya bisa hasil teknologi pangannya selai seperti stroberi ini ya. Sirup. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan tadi anak-anak. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf ya. Kumpulkan kalimat utama disebut ringkasan. Jadi kumpulan kalimat utama yang berwarna merah tadi tulisannya itu disebut ringkasan ya nak.
Lalu tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat membentuk ringkasan. Jadi ini tadi nak, ini kan paragraf 1 ya nak ini. Lalu yang tulisannya berwarna merah ini namanya kalimat utama ya. Lalu ini paragraf kedua, ini kalimat utamanya yang merah ini tulisannya. Lalu ini paragraf 3, ini kalimat utamanya yang berwarna merah ini. Jadi kalau kalimat utamanya ya dari setiap paragraf tadi agar dapat membentuk ringkasan jadi ditulis seperti ini ya. Nah, manusia butuh makanan terus-menerus ya. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru anak-anak. Coba perhatikan, ini Tukang Sayur judulnya lagunya. Karya Ate Mahmud. Nah, di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Dijual sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Nah, masih ingatkah kamu arti dari pola irama anak-anak? Nah, pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Ya. Nah, tadi ini pola iramanya ya. Ini kan ada gambaran seruling. Ini seruling. Ya, ini jadi ini sama ini pola iramanya sama anak-anak, ini sama ini. Ini kendang sama dengan ini. Nah, itu supaya anak-anak lebih mengetahui saja ya. Nah, Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga terbuat dari daun pisang, anak-anak. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur yang tidak baku. Coba tampak pada gambar ini ya. Udin ya, Lani ya, Udin dan Lani menggunakan mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga terbuat dari daun pisang. Ini termasuk alat ukur yang tidak baku ya. Nah, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga, anak-anak. Amati bentuk gambar di bawah ini. Nah, ini bentuk persegi. Kalau ini tempenya dipotong menjadi bentuk segitiga, dipotong dua seperti ini. Nah, jadi persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang, anak-anak. Ini pada gambar ini adalah satuan luas. Ini satuan luas. Kalau segitiganya 1 berarti satuan luas. Kalau ada 2 segitiga berarti 2 satuan segitiga sama dengan satuan persegi. Kalau digabungkan menjadi persegi ya ini. Nah, coba perhatikan. Ini ada berapa satuan persegi? Coba ini hitung. 1 perseginya yang utuh ya. 1, 2, 3, 4. 4 yang utuh persegi. Lalu ini segitiga yang ini kalau dijadikan 1 kan berbentuk persegi. Kalau setengah tambah setengah 1. Jadi banyaknya satuan persegi ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4 ini tambah ini dari 5 satuan persegi. Untuk tugasnya hari ini anak-anakku, ini hitunglah luas permukaan bidang berikut. Ya, kalian kerjakan di buku tugas tematik. Nih, tugasnya hari ini ini saja anak-anak. Lalu jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin melalui WA. Ya, Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat anak-anakku kelas 3.